Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam masa pandemi kita harus tetap semangat dalam melaksanakan PJJ ya anak-anak ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Zaki tolong pimpin doa untuk sebelum memulai pembelajaran. Ayo nak, kita dipimpin doa dulu. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Zaki yang telah memimpin doa sebelum kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu tanya dulu apakah suara Ibu jelas atau putus-putus? Jelas, Bu. Ya, jelas. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek daftar hadir dulu ya. Siapa yang belum hadir? Ajitri, hadir belum? Ajitri, Hadir, Bu. hadir. Amalia Arifah, Hadir, Bu. Ara Oktara, Hadir, Bu. Arya Andika, Hadir. Ayub, Hadir, Bu. Hasnatun Aulia. Belum hadir ya? Indah Juliana. Hadir, Bu. Alhamdulillah Indah sudah bisa gabung. Indah Lestari. Hadir, Bu. Juanda. Bu. Karisma Rosada. Hadir, Bu. Naila Putri. Hadir, Bu. Naufal. Naufal. Saya, Bu. Naila Regita. Hadir. Sulistiawati. Hadir, Bu. Januar. Hadir, Bu. Zaki Ardiansah. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Berarti yang belum hadir ya, belum hadir adalah Hasnatun Aulia. Semoga kita doakan tidak bisa bergabung, semoga juga dalam keadaan sehat ataupun ada kendala apa, mungkin jaringan atau apa ya. Ya. Baik, kalau sudah siap ya, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sudah masuk materi sebelumnya itu tentang teks deskripsi yang sudah selesai. Sekarang kita masuk materi baru tentang teks cerita fantasi ya. Pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita fantasi. Ya, Ibu izin share screen dulu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, pada siang hari ini yang akan kita pelajari adalah KD 3.3 tentang mengidentifikasi unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama adalah kalian harus mampu memahami definisi cerita fantasi. Jadi kalian harus paham apa pengertian dari cerita fantasi. Dan yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi karakteristik unsur cerita fantasi. Nah, di sini kalian harus bisa atau tahu apa itu unsur-unsur cerita fantasi. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah kalian harus mampu memahami jenis-jenis cerita fantasi. Jadi, apabila nanti ada
teks cerita fantasi, kalian harus bisa memahami itu termasuk jenis teks cerita fantasi apa. Ya. Sekarang Ibu tanya, pernahkah kalian mendengar cerita fantasi? Pernah atau tidak? Ara, pernah mendengar cerita fantasi? Pernah atau tidak? Pernah, Bu. Pernah. Yang lain pernah pasti ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada gambar tentang Harry Potter. Nah, tentu Ibu yakin kalian pernah kan mendengar judul film ataupun novel tentang Harry Potter? Nah, Bu. Pernah. Ada yang bisa menceritakan sedikit Harry Potter itu ceritanya tentang apa sih? Ada yang tahu? Sulap. Sulap, ya benar Zaki. Nah, Harry Potter itu adalah seorang anak yang bisa menyihir ataupun bisa sulap. Nah, Harry Potter ini adalah salah satu karya luar negeri yang terkenal ya, karena kalian juga tahu Harry Potter. Nah, ini adalah salah satu cerita fantasi karena di sini menceritakan tentang imajinasi, tentang menyihir ataupun sulap. Ya, nah, sekarang kalian lihat, kalian amati video yang akan Ibu kasih ya. Kalian amati dulu. Apa sih cerita fantasi itu? Coba Yanuar. Karangan atau khayalan, Bu. Karangan atau khayalan, baik. Ada yang lain? Ada yang tahu apa sih cerita fantasi itu? Imajinasi, Bu. Baik, pinter, imajinasi. Ada lagi nggak yang punya pendapat lain selain khayalan, imajinasi, cerita fantasi itu apa? Angan-angan penulis. Angan-angan penulis, ya. Ya, cerita fantasi itu benar ya, khayalan, imajinasi, angan-angan penulis, itu benar. Itu merupakan cerita fantasi. Nah, di sini Ibu akan bahas, benar yang sudah kalian sampaikan tadi, yang namanya fantasi itu adalah khayalan. Benar yang sudah kalian jawab. Perlu kalian ketahui tentang jenis cerita fantasi, di sini ada dua ya. Yang pertama berdasarkan kesesuaian kehidupan, dan yang kedua adalah berdasarkan latar. Kita bahas yang pertama dulu. Berdasarkan latar ada dua, yaitu cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Nah, perlu kalian ketahui cerita fantasi sejaman, ya di sini lebih singkatnya satu masa. Maksudnya satu masa di sini adalah boleh masa kini, masa lampau, masa yang akan datang, yang penting hanya satu waktu, tidak ada campuran. Misalkan menceritakan masa sekarang, habis itu menceritakan masa lampau, itu namanya bukan satu masa. Ya. Terus berikutnya, yang kedua, cerita fantasi lintas waktu itu dua masa. Dua masa di sini, nah kebalikan dari satu masa. Dua masa itu adalah bisa menceritakan masa kini yang digabung dengan masa lampau atau masa yang akan datang. Itu satu masa. Paham? Satu masa tadi menceritakan tentang apa? Satu waktu. Kalau dua masa atau lintas waktu itu menceritakan tentang dua waktu ya. Dari gabung bisa menceritakan masa lampau dan masa yang akan datang. Ini yang berdasarkan latar. Berikutnya, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, ini ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Nah, perlu kalian ingat, kalau total itu semua isi hasil fantasi. Berarti ini hanya imajinasi. Kalau total semua, itu berarti semua hanya sifatnya imajinasi atau khayalan. Ini yang dimaksudkan cerita fantasi total. Kalau irisan berarti sebagian isi masih ada di dunia nyata. Nah, kalau menurut kalian, Dita dan Pohon Ajaib tadi merupakan fantasi total atau fantasi irisan? Fantasi total, Bu. Total, Bu. Fantasi total, Bu. Dita dan Pohon Ajaib tadi memang semua khayalan, tidak ada di kehidupan nyata.
Ada di kehidupan Iya. nyata atau tidak? Tidak. Tempat, maksudnya di dunia nyata itu tempat, peristiwa, atau apa. Misalkan tempat itu ada di dunia nyata, itu masuknya di irisan. Nah, kalian ingat-ingat tadi yang Dita dan pohon ajaib. Menurut kalian tadi latarnya di mana? Latar. Tadi kan kalian sudah menjawab latarnya di mana? Nah, di sebuah desa itu di kehidupan nyata ada atau tidak? Ada. Ada, Nah, Bu. Ada. berarti Dita dan pohon ajaib itu termasuk fantasi total atau irisan? Irisan. Irisan. Paham ya? Maksudnya di sini kalian bisa melihat latarnya, peristiwanya itu termasuk hanya khayalan atau ada di dunia nyata. Kalau ada di dunia nyata, latarnya itu masih masuk di fantasi irisan. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak kalian? Paham ya? Bisa membedakan jenis cerita fantasi? Nah, sekarang kalian kerjakan tugasnya supaya tolong yang belum di-unmute dulu, Nak. Nah, sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Di sini tugas pertama kalian baca di buku paket kalian ada teks cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 45 sampai 48. Di situ ada 2 teks cerita fantasi. Tugas kalian adalah tentukan jenis teks cerita fantasi apa, baik berdasarkan latar ataupun dari kesesuaian kehidupan nyata. Ini tugas yang pertama. Berikutnya tugas yang kedua, tuliskan peristiwa ajaib yang ada pada teks 1 dan 2. Berarti peristiwa ajaib apa yang terdapat di teks Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan. Bisa kalian lihat di buku paket kalian, buku paket Bahasa Indonesia di halaman 45 sampai 48. Oke, paham? Bu. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Nah, kita bagi menjadi 3 kelompok. Di tugas 1 kan di sini soalnya bacalah cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan. Tentukan kedua teks tersebut termasuk jenis cerita fantasi apa, baik berdasarkan latar maupun dari kesesuaian kehidupan nyata. Nah, jawabannya Kekuatan Ekor Biru merupakan jenis cerita fantasi total karena semua yang ada dalam cerita merupakan khayalan dari penulis saja, tidak terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan Anak Rembulan merupakan jenis fantasi irisan karena dalam cerita menggunakan tempat-tempat yang ada dalam dunia nyata. Peristiwa aneh atau ajaibnya di kelompok 2 silahkan dipresentasikan. Peristiwa aneh yang terjadi dalam teks 1 yaitu semut, rayap, dan para tikus membentuk lingkaran dan ekor nataga mengeluarkan api besar. Sedangkan teks 2, Nano bertemu dengan tokoh-tokoh fantasi seperti iblis, kelompok semut hitam, Sri Ratu yang dijuluki setan merah, Sarke si putri Belanda. Baik, terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya untuk tugas 1 dan 2. Berikutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1 dulu. Kekuatan Ekor Biru merupakan jenis cerita fantasi total karena semua yang ada dalam cerita merupakan khayalan dari penulis saja, tidak terjadi di dunia nyata. Sedangkan Anak Rembulan merupakan jenis fantasi irisan karena menggunakan tempat-tempat dalam kehidupan nyata. Sudah, Bu. Berikutnya tugas 2 untuk kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Aneh terjadi dalam teks 1, Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang serigala. Sedangkan pada teks 2, Sarce sang putri Belanda bisa mengubah dirinya menjadi seekor burung kenari. Ya, Bu. Kelompok 3, silakan dipresentasikan hasil diskusinya di kelompok 3. Siapa yang mewakili kelompok 3? Kekuatan Ekor Biru merupakan jadi cerita fantasi total karena dalam cerita merupakan khayalan atau imajinasi dari penulis saja.
Sedangkan anak rembulan merupakan jenis fantasi irisan karena dalam mengalami peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam dunia nyata. Tugas 2, kelompok 3. Silakan siapa yang mempresentasikan? Bu, peristiwa yang aneh yang terjadi dalam teks 1 yaitu semut, rayap, dan paratikus membentuk lingkaran dan ekor nataga mengeluarkan api besar, sedangkan teks 2 Nano bertemu dengan tokoh-tokoh fantasi seperti iblis, kelompok, semut hitam, Sri Ratu yang jiluk setan merah, Circe, si putri Belanda. Ada, Bu. Terima kasih telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kembali lagi, coba kita ulang tugasnya tadi. Kalian perhatikan, ya. Jawaban yang kalian presentasikan tadi semua benar ya. Cuman tinggal melengkapi saja ya. Tinggal melengkapi, tinggal menyempurnakan saja. Kita perhatikan sama-sama di sini untuk tugas 1. Benar tadi semua kelompok. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu kira cukup ya anak-anak. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Walaupun dalam masa pandemi ini kalian tetap harus semangat untuk belajar ya. Semoga aja semua Bu, suaranya pelan. Halo, dengar ya? Semoga semua dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas. Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, coba dipimpin doa dulu untuk mengakhiri pembelajaran siang hari ini. Coba pimpin doa untuk Mari mengakhiri kawan-kawan. pembelajaran. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.